forum gemah. Oke, artinya misalnya kita lagi nunggu sesuatu, Pak. Lagi nunggu sesuatu, maka di situ bagaimana kita bisa menstabilkan hati, menstabilkan pikiran, menstabilkan kondisi. Nah, kondisi kalau kita sudah misalnya contoh kayak masnya Mas Pojok misalnya, Mas ya, masnya misalnya ditunggu sama apa? Sama Mbak E. Sama Mbak E. Sama Mbak E. Ya maksudnya ditunggu sama mbaknya. Maka penantiannya ini hati jenengan bergejolak, benar nggak? Ini nanti dia datang dengan keadaan wajah ceria atau wajah cemberut, ya kan? Pasti harapannya wajahnya ceria, kan begitu? Iya. Nah, penantian panjenengan tadi itu adalah waktu-waktu untuk jenengan masuk ke dalam kategori roja. Masuk ke dalam kategori roja, berharap sama Allah. Stabilkan hati, stabilkan pikiran, tenangkan. Kita berusaha untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran itu sampai nanti yang kita cintai, yang kita inginkan tadi itu nyampe ke kita. Maka kondisi itu adalah kondisi berharap namanya. Bisa dimana? Tapi berharap positif ya. Berharap positif ya. Ya. Itu yang Dan yang, itu yang berharap, yang menunggu atau yang ditunggu? Ya, yang berharap adalah orang yang merasakan itu. Yang menunggu. Yang menunggu. Yang berharap yang berharap masnya. Nah, bagaimana caranya itu pada saat kondisinya kan nggak stabil tuh hatinya. Ojo kan gitu. Nah itu masih dalam posisi kesempatan dapat rojak namanya. Kondisi yang kesempatan dapat pengharapan. Kondisi ini ya itu bisa datang secara tidak langsung, kita tidak sadar kalau itu ternyata roja. Mungkin saat ini atau sejauh ini kita memahami bahwa roja itu kalau dapat pesanan, saya tunggu nanti jawabannya ya, nanti saya konfirmasi. Nah itu baru kita, ya Allah mudah-mudahan ya Allah. Tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas itu. Jadi yang dimaksud dengan roja adalah bagaimana caranya kita melibatkan Allah pada saat kondisi hati kita tidak baik-baik saja. Untuk kita membuat tenang. Ya, kita buat hati kita tenang, kita buat hati kita stabil, pikirannya stabil dengan cara melibatkan Allah. Satu keyakinan bahwa Allah akan memberi. Benar. Disitulah waktu dan kondisi mustajabnya doa. Berapa persentase antara pikiran positifnya tadi itu, wah, dah Allah udah pasti bantulah nanti wajah Mbak E bebek saja. Atau malah yang mengelabui atau yang lebih dominan adalah wajahnya menyeramkan. Ini saya nggak berani. Wajahnya menyeramkan. Wah, saya khawatir gitu. Nah, itu adalah kondisi roja. Bagaimana caranya kita melawan itu, rasa dan kondisi itu. Nah, ketika kita mendominankan Allah pada saat kondisi tadi itu stabil, tenang, nah itu sudah apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah mustajab. Bisa dong? Disimpulkan ini kayaknya masih ruwet ya semua rumah. Tadi kita itu berharap, benar-benar berharap sama Allah, atau memang sedang ingin berharap atau berpura-pura berharap gitu. Sama kayak begini, Pak. Saya khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini kepala nggak bisa dibohongi kalau dia lagi mikirin sesuatu. Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori sudah masuk ke dalam koridor mau tahap khusyuk. Yang dikategorikan sudah khusyuk, sudah tidak tahu apa-apa, sudah lupa, bukan sampai lupa rakaat ya. Bukan sampai lupa rakaat gitu. Nah, jadi kondisi kayak tadi itu, Pak, itu manusiawi. Nah, manusiawinya hambanya Allah tadi itu dimaklumi oleh Allah. Tapi agar hambaku ini terbimbing dan terjaga dan mereka tidak menyalahkan aku nanti, aku akan datangkan solusi kata Allah. Yaitu adalah ar-raja. Was-wasmu tadi itu saya tahu kok, manusiawi kok itu. Manusiawi. Tapi coba menggunakan kekuatan dan keyakinan kepada Allah
pada saat kondisi itu libatin saya, kok emang-emang. Pada saat genting kayak gitu nggak libatin saya kan rugi. Saya yang buat kamu. Saya buat tak. Oh. Nah di situ mental seorang hamba lagi diuji dan diharapkan sangat besar sama Allah agar bagaimana hamba tersebut melibatkan Allah. Kenapa kok di dalam kitabnya atau di hadisnya itu nanti di ayatnya malah mengatakan doa yang orang yang masuk dalam koridor berharap dikategorikan adalah waktu atau kondisi yang mustajab, karena kondisi-kondisi genting kayak gitu pada saat dia dominan melibatkan Allah berarti tandanya dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga meskipun dia itu tahu dirinya itu misalnya jawab satu lagi. Nah, benar itu Pak. Sehingga maksudnya itu bagaimana caranya kondisi yang was-was tadi ya manusiawinya tadi itu Allah maklumi. Tapi Allah pengen agar hamba ini jangan sampai terlalu was-was, akhirnya nanti akan punya potensi. Kalau dia tidak melibatkan Allah dalam kondisi kayak gitu, namanya manusia dibiarkan begitu aja, banyak yang menyalahkan Allah enggak? Allah enggak adil. Allah enggak sayang sama saya. Enggak ada yang peduli sama saya. Akhirnya banyak orang yang akhirnya dalam kondisi-kondisi tertentu menyalahkan dirinya, menyalahkan Allah SWT, bahkan mungkin sampai mencelakai dirinya. Nah itu yang Allah ingin hindari, agar dalam kondisi apapun hambaku dalam kondisi genting kayak gitu ya, maka apa maksudnya kok menjadi doanya mustajab? Agar di situ kondisi-kondisi kayak gitu dalam artian kita libatkan Allah ya, kita libatkan Allah berarti artinya kondisi genting pun kita itu ada, Allah itu ada. Kita itu mewujudkan Allah, mengadakan Allah dalam hati kita, dan pikiran kita, hati kita. Nah itu Pak. Nah lalu kemudian mengenai Bapak tadi, bagaimana kalau kita misalnya sama persis pertanyaan Bapak, ya Allah, saya tahu saya banyak salah ya Allah, kan gitu. Berdoa kan gitu. Saya tahu saya banyak salah ya Allah. Yang dimaksud mengakui kesalahan tadi itu adalah bagaimana caranya kita mengakui kesalahan. Kita juga berharap sama Allah bahwa Allah itu yang Maha Pengampun. Yang dimaksud adalah mengakui kesalahan itu jangan sampai angkuh terhadap salah tadi itu. Angkuh terhadap salah. Jadi sombong ya. Jadi sombong. Mengakui kesalahan karena takut kena azabnya. Makanya nanti dalam lanjutan kitabnya itu Ar-Roja, sandingannya adalah khauf. Pernah bahas itu Pak? Bisa nggak pernah namanya. Khauf ini takut. Takut. Berarti ini sudah takut sudah. Kalau ini berharap. Oh. Nah, artinya Allah menjadikan kita pada saat rasa takut, solusinya ada. Berharap. Nah, sampai kemarin luar biasa ada jamaahnya Ustaz Bahtiar Nasir yang bertanya, jeli sekali, saya suka malah bikin keluar semua hadis-hadis saya. Luar biasa. Nah ini kita coba lanjut dulu ya. Bentar. Oh monggo Pak. Kan tadi kan Al-Roja kita Berharap ya. Maksudnya itu adalah mustajab ya. Semua doa para hamba itu wajib dikabulkan. Tapi persentase cepatnya di ACC itu lebih cepat pada saat kondisi-kondisi tertentu. Contoh misalnya, saya minta sama orang tua. Kondisinya adalah kondisi orang tua misalnya, ini manusiawi ya. Saya lagi nakal. Kok saya jadi saya contohnya? Misalnya begitu. Lalu kemudian si fulan itu ternyata nakal. Minta sama orang tuanya sesuatu yang nakalnya ini kalau dikasih malah bertambah. Sebenarnya orang tua akan kasih, misalnya seperti itu. Tapi orang tua berpikir kembali, ini nanti kalau saya kasih tambah nggak? Tambah nakal nggak? Nakal nggak itu dia. Nah lalu kemudian kalau kondisinya ternyata anak ini yang dia minta, yang dia butuhkan sekali, kondisinya sangat butuh juga, dan orang tuanya tahu kebutuhannya. Dan orang tuanya tahu kondisi saat itu kondisinya seperti apa.
Nah seperti itulah kiasan misalnya Allah SWT. Pada saat kita berdoa itu Allah kabulkan. Tapi persentase cepatnya itu ketika kita di waktu tertentu, ketika kita di tempat tertentu, maka persentasenya akan lebih cepat. Meskipun tiga-tiganya doa tadi itu ada 3 poin, wajib dikabulkan hukum asalnya, doa yang langsung dikasih cash, doa yang nanti menjadi pengganti mara bahaya, yang ketiga adalah nanti doa yang diganti menjadi pahala di akhir. Tapi pada saat itu ketika kondisi kita lagi berharap sama Allah, kondisinya lagi gak stabil, kita stabilkan hati. Momentum saat itu kata Allah, ya, jadikan kesempatan untuk bersungguh-sungguh sama Allah berdoa. Kan sesuatu yang genting-genting kayak gitu dan spare waktunya pendek-pendek biasanya mustajab. Misalnya antara azan iqamah pendek gak? Antara khutbah pertama khutbah kedua. Lalu kemudian misalnya mau cari tempat yang mustajab nih yang disepakati para ulama ya, dan hadis Nabi SAW, misalnya Makkah Madinah dan beberapa titik misal begitu Pak ya. Di luar itu juga ada misalnya majelis ilmu, kemudian ada lagi misalnya waktu sholat ataupun pada saat sholat misalnya begitu, atau di masjid tempatnya. Nah artinya waktu-waktu tersebut sudah Allah tentukan, tapi ada waktu-waktu yang di luar itu. Nah salah satunya yang Allah khususkan di luar ibadah dan kondisi tadi itu adalah pada saat hatinya berguncang. Berguncang ini kan kita nggak tahu di dalam masjid kah atau di luar masjid kah, kan begitu, atau di luar lagi sholat kah atau pada saat sholat kah. Nah Allah itu artinya benar-benar ingin menjaga, memonitoring dan membimbing hamba-hambanya. Kamu di luar dalam keadaan aman pun, di dalam pun dalam keadaan aman. Nah itu bagaimana peran usaha. Nah setelah berharap tadi, Allah tidak selesai di situ. Makanya sekarang ayatnya di sini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini kalau kita berbicara dari sisi dunia dulu Bu ya. Kan tadi berharap, ya kan begitu, berharap. Ini nanti ada yang berharap sifatnya tidak berwujud, ada berharap yang sifatnya berwujud. Kalau berwujud maka itu perlu ikhtiar yang memang harus diikhtiarkan. Yang tidak berwujud pun sebenarnya ada ikhtiarnya. Misalnya contoh, berharap supaya diampuni dosa-dosanya, ya jangan lakuin dosa lagi. Kan gitu. Nah sekarang ternyata berdoa, berharap sama Allah agar rezekinya lancar. Ya setelah berdoa, berharap ya sama Allah SWT, maka ikhtiarnya maksimal. Nah makanya oleh karena itu di dalam ayat tadi itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang telah hajaru wajahadu, sungguh-sungguh. Nah sungguh-sungguh di sini dijelaskan sama Allah SWT adalah sungguh-sungguh dari sisi yang pikirannya, hatinya, perbuatannya yang tadi saya sampaikan. Pikirannya harus sungguh-sungguh, hatinya juga sungguh-sungguh, perbuatannya juga sungguh-sungguh. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan mereka dalam kondisi penuh pengharapan. Artinya tatkala kita sudah usaha, misalnya mau dibolak-balik ini sama aja. Berdoa, berharap. Ya, berdoa nih, berharap ya Allah, maksimal. Lalu kemudian udah usaha, habis berdoa, usaha keluar. Maka kata Allah SWT akan diberikan yang terbaik. Nah di situ. Nah nanti berharapnya ini adalah diberikan yang terbaik versi siapa dulu? Versi Allah atau versi kita? Sekarang dibalik Bu. Sudah berusaha kemudian berharap. Tadi berharap dulu baru berusaha. Sekarang berusaha dan berharap. Dua-duanya sama. Nah kata Allah SWT dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang berharap agar mendapatkan rahmat. Wallahu ghafurur rahim. Pertanyaan saya Mbak, innalladzina amanu ini catat di sini aja ya. Ini ayatnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu
fi sabilillah. Ulaika yarju. Ulaika yarju. Rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Di dalam tafsir, lalu saya dijelasin sama guru saya, Pak ahli tafsir, kok sudah beriman, sungguh-sungguh berhijrah, sungguh-sungguh di jalan Allah SWT, kok ujung-ujungnya diampuni? Harusnya kan bersalah, minta maaf, baru diampun. Kalau ada kesalahan, baru diampun. Nah ini kok sungguh-sungguh berhijrah di jalan Allah, kok diampuni? Karena poinnya itu adalah bagaimana orang ini ketika dia sudah menstabilkan kondisinya, kondisinya tadi itu dia sudah usaha maksimal tadi, kan maksimal di luar sana. Setelah itu dia gantungkan sama Allah. Maka kata Allah SWT, kondisi yang dia sudah gantungkan tadi pasti Ghafurur Rahim. Ini kalau kondisinya itu adalah kondisinya adalah ketika hamba ini mendapatkan rahmat dari Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Dia dapat rahmat Allah dan Ghafurur Rahim. Ya. Secara tidak langsung kita mendapatkan doa atau pengampunan dosa atau penghapusan dosa secara otomatis. Kayak tadi saya bilang, waktu saya belajar tentang ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat itu 109 nggak salah. Ya. Ini ayat ini tentang beriman, Syekh. Lalu kemudian sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kok malah harusnya kan dapat pahala endingnya itu. Harusnya dapat pahala, ganjarannya surga. Kok malah diampuni? Itu menandakan bahwa orang yang sudah usaha maksimal lalu gantungkan sama Allah SWT pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, lalu kemudian itu dinukilkanlah di dalam hadis tadi, Pak. Dalam hadis tadi bahwa orang yang dalam keadaan penuh pengharapan sama Allah, sebenarnya dia mendapatkan waktu dan kondisi doanya mustajab. Jadi tidak harus nunggu sholat tahajud, Mbak. Kalau tahajudnya bablas terus kan, ya nggak? Tahajudnya bablas terus, atau nunggu dizolimi sama orang untuk mendapatkan kondisi mustajab, kan nggak mungkin. Maupun enggak loh. Kan begitu. Nah, jadi tapi Allah memberikan solusi. Nggak harus kamu dizolimi, nggak harus kamu cari waktu tahajud, nggak harus kamu nemu di di waktu duha dan sebagainya. Ada kok kondisi-kondisi waktu itu tetap mustajab. Berarti artinya Allah itu senantiasa membimbing kita, doa-doa kita itu akan menjadi doa mustajab kapanpun dan dimanapun. Ya Allah, ini pengajiannya udah selesai belum? Pusatnya udah pulang belum? Ya kan gejolak hatinya nggak tenang. Nah maka dia tenangkan. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah kalau seumpama saya datang nanti gurunya udah selesai atau mengajar selesai, saya merasa bersalah. Itu yang dimunculkan. Merasa bersalah nggak bisa hadir. Yang kedua, dia tetap usaha sungguh-sungguh, benar nggak Pak? Untuk menempuh perjalanan tadi. Nah, pada saat dia kondisinya tadi dia sudah stabilkan hatinya, itu kondisi dia mustajab doanya. Tapi persoalannya kondisi kayak tadi, usahanya udah pulang, udah pulang ya sudah. Atau justru malah kondisinya malah didukung atau malah biasa saja. Nah, justru kondisi-kondisi ketika hati kayak tadi itu hati
lagi bergejolak, saya balik lagi, hati lagi bergejolak, lalu kemudian kita tenangkan hati itu, dan kemudian kita libatkan Allah SWT, maka itu waktu yang mustajab untuk berdoa sama Allah. Setelah waktunya mustajab dan berdoa sama Allah, setelah itu ikhtiar cari agar wujudnya semakin cepat, semakin dekat. Nah itu dia. Nah, bisa ada main Pak? Menenangkan hati dengan cara wiridan, dengan cara doa. Lain lagi untuk menenangkan hati yang Allah bolak-balikan ini ya, kecuali melibatkan yang membolak-balikan hati. Tapi ada nanti yang kondisi-kondisinya itu adalah misalnya ngapunten ada yang sifatnya misalnya contoh kayak waktu itu waktu itu Musa berharap agar Firaun itu mengikuti jejaknya, akhirnya Musa pun ceramah ke Firaun, siapa Tuhanmu? Rabbus samawati wal ardh. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah yang menguasai, yang dituhankan oleh yang ada di langit, yang ada di bumi. Katamu Musa, saya udah keliling ke sana kemari. Saya sudah keliling di sana kemari. Gak ada yang mengakui saya kecuali itu ke Tuhan. Kata Firaun, dia pakai logika. Benar gak? Karena logikanya Firaun yaitu adalah yang logikanya Firaun adalah ya kalau Tuhan yang ada di langit bangunin saya piramid, kata Firaun. Disuruh Buat piramid sama rakyat-rakyatnya. Disuruh dibangunkanlah piramid. Mana Tuhanmu? Saya mau lihat di langit mana. Kata Firaun. Karena logikanya Firaun tadi nggak masuk akal. Katanya Firaun. Akhirnya Musa pun mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu. Tuhan nenek moyang. Akhirnya Firaun diam, terjebak. Lah, nggak mungkin kan nenek moyangnya nggak mungkin kan Tuhannya datang belakangan. Nggak mungkin Tuhannya datang belakangan. Kan nenek moyangnya lebih dulu. Nah kalau Tuhannya datang belakangan berarti kan nggak masuk akal. Akhirnya debat waktu itu di sebuah kitab Firaun tadi itu ketika Tuhanmu siapa Musa? Tuhanku adalah Tuhannya nenek moyangmu. Berarti kan sebenarnya dia Tuhan KW gitu. Akhirnya perdebatan itu dalam sebuah kitab menjadi berhenti. Nah, apa yang bisa kita ambil dengan mengenai tentang kaidah tadi itu, Pak? Ada kala-kalanya memang ketika kita berbicara kepada beberapa orang, ya, alhamdulillah kalau Bapak tadi itu ketika tidak tenang melibatkan Allah sudah menjadi tenang. Tapi ada beberapa orang-orang yang tidak sampai ke tahap sana. Nah, tahap-tahap yang seperti jenengan tuh tahap-tahap sudah menjadi wali, sudah menjadi orang luar biasa. Sebentar. Wali murid. Itu udah menjadi wali ya sudah ya. Nah, tapi ada orang-orang yang kalau dia minta pandangan, ya kita bilang Allah itu nggak mempan, karena dia masih pakai logika tadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita itu ya dobrak dulu logikanya. Tapi ala kulli hal, bahwasanya Allah SWT ingin memberikan paparan tentang waktu pengharapan itu adalah waktu yang doa kita mustajab. Ini kayak adik-adik teman-teman, teman-teman Idea ya. Iya. Soalnya ini pakai tas masalahnya. Teman-teman ini kan lagi training ya Mas? Iya, Ya, Pak? lagi Nah, belajar. lagi belajar training. Pasti harapannya adalah bagaimana yang terbaik dan menjadi terbaik. Usahanya maksimal kan? Nah, kondisi-kondisinya nanti yang paling terlihat adalah pada saat mau ujian terakhir. Benar nggak? Itu udah ujian paling terakhir tuh nanti.
Bagaimana terlihat kondisi kita itu lagi nggak baik-baik saja. Was-was. Gini. Gitu. Ini kan usahanya udah dimulai dari sekarang, usaha maksimal. Memberikan yang terbaik, belajar yang terbaik, nulis yang terbaik, hadir yang terbaik, supaya penilaiannya bagus. Tapi nanti pada saat mau ujian itu sudah kondisi sudah. Nah, kondisi pada saat itu ikhtiarnya sudah maksimal, cuma satu kondisinya. Pada saat kondisi was-was tadi, berharap sama Allah dengan sebaik-baiknya berharap, yaitu melibatkan Allah dengan doa-doa yang terbaik. Nah, makanya banyak orang yang mengalami keajaiban-keajaiban, ya, karena memang kondisi-kondisi yang bisa jadi kondisi-kondisi mereka itu ya simpel saja. simpel saja. Saya tanya, Pak, Mas, lihat orang-orang yang di gunung itu, pertanyaan saya ini, rata-rata sederhana, benar nggak, Mas? Rata-rata sederhana. Tapi tanya mereka itu sampai mau bingung tentang kondisi ini, santai aja. Benar nggak, Mas? Santai saja. Dengan kondisi dunia geopolitik saat ini, mana perlu, bisa jadi karena mereka nggak baca berita kan begitu. Kalau kita kan baca, makanya, dan kita juga ikut terlibat di arena itu kan begitu. Nah, karena mereka ini, misalnya contoh, mereka kenapa kok terlihat tenang, terlihat bahagia, terlihat terlihat kayak ayam gitu, Mas. Ini kita berbicara secara umum ya. Karena memang mereka tidak bisa mendeskripsikan ini, tapi bisa jadi mereka mengaplikasikan itu. Mereka itu sudah sangat pasrah banget sama Allah. Ya besok pagi ya ke kebun atau ke gunung, sore ya pulang. Itu buat akhirnya mereka bahagia sekali. Saya tanya, Mas, saya nampak kemarin anak kecil kan nggak pernah berharap dan berdoa bahagia, benar nggak? Anak kecil, tapi mereka bahagia sekali. Tapi kita kalau udah gede, kenapa kayak sulit banget cari bahagia? Bukan dosa. Benar nggak? Anak kecil tuh nggak pernah berdoa bahagia, Mas. Karena yang memberikan kebahagiaan itu memang Allah. Dikasih bahagia, dikasih tenang di dalam hatinya. Tapi yang terjadi sebaliknya gimana? Saya contoh ya. Ini contohkan diri saya misalnya ya. Saya berharap bahwa saya sudah berharap untuk ini, tapi kenyataannya, nah itu ternyata kodar itu. Kodar itu tidak bisa. Apapun yang terjadi, apapun harapan kita, kodar itu tidak ada. Ya. Sekarang saya tanya begini, Pak. Ya, kita kondisinya ini usaha maksimal. Baru ya endingnya adalah berharap kan gitu, Pak. Berharap. Tahu setelah berharap ini Tidak terjadi. Ya kan? Kan gitu pertanyaannya. Padahal Allah itu pengennya dari awal membimbing ini. Kalau kita dari awal membimbing ini, libatkan Allah SWT, lalu ending terakhirnya adalah penutupan dengan penuh pengharapan sama Allah, kecewa nggak ya meskipun nggak berhasil? Enggak. Rata-rata nggak kecewa. Nah, bisa jadi kita itu yang kita lakukan selama ini, kita usaha dulu, pakai logika, pakai tenaga pribadi. Ya. Endingnya adalah Berharap. Kekuatan berharapnya tinggi memang, tapi ternyata begitu selesai berharap, yang realitanya adalah tidak sesuai ekspektasi. Ya. Karena yang Allah harapkan itu adalah dibimbing dari awal, melibatkan Allah. Kalau melibatkan Allah dan penuh pengharapan sambil dikerjakan sampai selesai pekerjaan itu, kasih penutupan sama Allah, penuh dengan pengharapan, doa yang sangat dahsyat, maka apapun yang terjadi, insya Allah ikhlas. Bisa jadi kita belum ikhlas karena memang dari awal belum melibatkan Allah. Atau mungkin Karena kita jadikan Allah itu penutup. mungkin kita kadang-kadang kan kita kalau kita sudah beriman Iya. ya dari awal kita pokoknya pasrah walaupun ikhtiar maksimal, harapan tidak terjadi gitu ya.
kadang-kadang kita ini juga mungkin Allah nih memang kalau saya dikasih saya nggak bisa bertanggung jawab, mungkin kayak gitu ya Kak. Bentuknya berprasangka baik gitu. Berprasangka baik. Nah artinya nanti bagaimana kita masuk ke dalam keumuman hadis. Kalau tadi kan kekhususan hadis tentang berharap ya. Bagaimana seorang mukmin itu, kata Allah SWT, dia itu dalam baik ataupun buruk, mukmin itu baik. Baik ataupun buruk, mukmin itu baik apabila melibatkan Allah. Kayak tadi itu kata kuncinya. Jadi kayak tadi Pak, misalnya contoh dari awal misalnya melibatkan Allah nih, sampai di endingnya adalah melibatkan Allah. Tahu-tahu tidak sesuai ekspektasi. Nanti ternyata yang menyalahkan manusia atau Allah juga ikut menyalahkan. Manusia saja, Allah tidak menyalahkan. Nah lalu kemudian baru seorang mukmin itu tetap dalam kondisi pandangan baik dari siapa? Dari Allah. Sudah. Saya memang sengaja menjadikan itu kata Allah untuk kamu semakin lebih bertakwa, semakin lebih beriman. Nah, mungkin. Bagaimana kita itu diminta agar semakin lebih bertakwa lagi. Ya, kalau berbicara hak prerogatif Allah memang diskusinya selesai. Kalau sudah berbicara hak prerogatif Allah diskusinya selesai. Sudah mentok sudah di situ. Ya maunya Allah mau gimana? Nah, tapi kisi-kisi dari Allah itu penting untuk kita pelajari. Lagi sekali saya sampaikan kepada para jemaah bahwa pada saat kondisi kita minta ketenangan sama Allah, tenangin hati, itu kondisi doa yang sangat mustajab. Doa yang sangat mustajab. Misalnya ada Mas Nanda tiba-tiba dipanggil sama Pak Handono. Tapi ketar-ketir di luar jam tayang atau di luar jam apa gitu, ketar-ketir was-was. Kondisi itu doa mustajab. Panjatkan doa sebaik-baiknya doa. Bagaimana caranya Allah ingin menjaga dan membimbing. Jangan sampai hambaku ini terlabui dengan waswas setan, akhirnya pikirannya kalah. Pikirannya dilabui oleh setan, akhirnya kalah. Saya mau hambaku ini terbimbing dengan keimanan, dengan penuh pengharapan sama Allah, akhirnya pikirannya yang kalah. Pikirannya rasa cemas, kenapa? Kan di luar kebiasaan. Ini di luar jam kerja lagi. Tahu-tahu dipanggil, disuruh ke sini, bahkan tambah mencurigakan. Bukan rasa cemas was-was itu memang dari syaitan. Ya, apalagi begini. Ayat minal jinnati wan nas. Gitu. Kan tadi Pak Handono panggil di luar dari jam kerja, di tempat di luar kerja, pasti bingung dong. Nggak dijelasin lagi. Suruh KPM Pak. Suruh ngapain? Disuruh ngapain? Bingung nggak? Akhirnya was-was. Suruh KPM. Nah, jin dan manusia yang mendatangkan was-was tadi, yang akhirnya kewaswasan tadi akhirnya kita semakin terlabu. Nah, makanya oleh karena itu para jamaah yang perlu hormati, hadirin hadirin Allah SWT, bagaimana kesempatan-kesempatan tentang kondisi tadi itu jadikan momentum yang sangat langka. Itu sederhana tapi sangat jarang untuk kita peka di situ. Jadi agar kita itu tidak menyederhanakan atau tidak sesederhana itu. Doa mustajab itu tidak hanya sebatas Mekah tok, tidak hanya sebatas di Ka'bah tok, tidak harus dipukul, dizolimi baru mustajab. Tidak harus sholat tahajud dong, 15 terus kan gitu. Berarti dalam kondisi, kalau saya bisa cermati bahwa ini kan kondisi dimana di level 0 kasarnya kita ya. Itu berarti di titik dimana kita ini melakukan pengharapan kepada Allah, dan di saat yang sama juga setan menyerang. Ya. Begitu ya? Ya. Dia itu akan bersamaan. Ya gitu ya. Setan itu semakin orang beriman akan semakin benci. Akan dia tambahkan pasukan.
Tapi kalau pandangannya dari Allah, semakin orang itu beriman, semakin dicintai. Dan beserta para malaikatnya. Allah semakin cinta dan para malaikatnya semakin memintakan ampunan. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabil jahim. Itu dalam surat Ghafir juz 24. Nah, ini ada di sini kata kuncinya, Pak. Ini. Nah, ini udah ya? Lanjut. Oke. Nah ya, alladzina yahmiluna al-'arsy. Dalam surat Ghafir, Pak, bisa dibuka, Pak. Surat Ghafir. Ghafir juz 24 kan? Iya. Atau juz 25. Ah, iya. 24 atau 25. Arsy. Ayat ke lembar pertama pokoknya paling bawah. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu wa man lembar pertama. Ayat lembar pertama paling bawah. Paling bawah. Nggak salah ayat 7 atau enggak ayat 6. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bi rabbihim. Benar enggak, Pak? Bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Benar enggak ayatnya, Pak? Ya. Oke, alhamdulillah. Bihamdi rabbihim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi Nggak terjadi. wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yastaghfiruna Kacau. lilladzina amanu. Saja. Ini mendolimi sendiri. Iya betul. Benar enggak, Pak? Ayatnya itu. Ya. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Benar, Pak? Ya. Sampai di sini, ini kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di sini. Orang beriman ketika dia mendominankan keimanannya, tatkala waswas setan itu terus juga menggerogoti dirinya, maka seluruh para malaikat yang ada di arsy-Nya Allah dan di sekelilingnya Allah, mereka itu adalah yang akan memintakan ampunan. Memintakan ampun. Berarti kan akhirnya kita bilang begini, Pak. Semakin keimanan ini semakin muncul, semakin kuat, semakin dijaga. Pada saat itu pula seluruh para malaikat meminta ampun untuk kita. Enak, Pak? Enak sekali. Sekarang misalnya, Mbak saya mau nggak? Mbak Sela, mudah-mudahan jodohnya cepat datang. Amin. Jadi kita Indonesia, mudah-mudahan menjadi karirnya sukses. Senang nggak didoain? Jadi malaikat tuh sing doain. Nah, ini malaikat, semua malaikat. Semakin muncul iman, semakin didoa kencang doanya. Ya, Masalah ragu dan kurang. masalahnya nggak lihat. Ya itu. Ya. Ya. Maka oleh karena itu para pimpinan, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana, kita melihat kondisinya, kita tidak mampu. Kalau kita mencoba untuk merasakan apa yang mereka rasakan, tapi kenapa mereka mampu? Ya. Ya, bisa jadi memang Allah sangat rahmatnya turun, sayang akhirnya yang menurut kita sangat nggak kuat, tapi mereka mampu kuat, makan melebihi dari kekuatan kita. Nah, oleh karena itu saya balik lagi dalam hal ini kita fokus bahwa tentang murajaahnya Allah SWT, ya.
bagaimana caranya kita fokus kepada Allah SWT pada saat kondisi kita, hati kita, pikiran kita itu tetap dalam keadaan baik-baik saja. Coba sekarang dijebak sama Allah. Kalau kata Allah bilangnya begini, ana indah, dalam hadis, ana indah zonni apa Pak Yunus? Zonni abadi. Tidur Pak Yunus, tidur. Nah, ini hadisnya sahih ini. Ini kata Allah SWT dalam hadis kudusi. Pernah dengar hadis ini Pak? Hadis kudusi. Pernah kayaknya Pak? Pernah insya Allah ya. Ana inda zonni abdibi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Nah kalau kita dijebak sama Allah kayak begini mau ngomong apa? Nah kan kamu yang berpikir buruk sama saya mau ngapain? Jangan salahin keadaan dong. Ya, ini sering terjadi. Ya, coba. Kalau kita dijebak pakai ini mau ngomong apa? Yang berpikiran buruk kan kamu, ngapain salahin keadaan? Ya saya akan kabulkan apa yang kamu pikirkan. Pikiranmu Baper. bapak, pikiranmu enggak apa namanya itu enggak kurang percaya, bahkan mungkin enggak percaya. Saya itu ini kecil ini masalahnya. Santai aja. Kamu yang berpikiran berlebih. Kamu yang pikiran berlebih. Coba libatin saya. Berarti artinya kita akan dilihat seberapa besar kita melibatkan Allah pada saat kondisinya tidak baik-baik saja. Itu yang endingnya ada di sana. Jadi kita itu harus berpikir positif, tidak boleh husnudon, tidak boleh suudon ya. Gimana kalau kita rindu? Coba. Mau tanya nih, Tat, mau tanya nih Tat. kalau Ini kamu penting. rindu sekali sama seseorang, Apa? Enggak, Bu. keluarga, keluarga. Jadi rindu. Tapi karena jauh, terus gimana itu? Rasa rindu itu. Rasa rindu itu bisa tercapai gitu. Pertanyaannya Nah, mau ketemu. Ustadz bingung ini pasti. Pertanyaannya rindu sekali pengen ketemu. Ya itulah karena jauh, nah itu supaya bisa tercapai rindunya tuh gimana? Ya datengin lah Pak. Bagus sudah. Bagus sudah. Sekarang pertanyaan saya Pak. Iya. Ini kan jenengan sudah lebih pengalaman sekali. Pernah nggak merasakan rindu sekali, lalu kemudian libatkan itu sama Allah, libatkan hati? Lah ya itu yang belum. Itu dia. Ada dalam kondisi-kondisi yang kemudian itu kita benar-benar sangat rindu sama si istri kan pasangan. Iya. Tapi proyek ini kita nggak bisa pungkiri. Proyek ini belum selesai. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Iya. Libatkan sama Allah, dibuat tenang hati. Oh begitu. Nah itu Sudah. juga. Ilyas, Yunus pulang. Dibuat tenang itulah Allah kasih coba. Oh begitu ya. Dibuat rasakan. Iya. Gitu ya? Iya betul. Gitu Yunus. Bener nggak Yunus? Sampaikan Yunus. Terjawab berarti sudah terjawab ya. Sudah terjawab gitu Dibuat ya. tenang hatinya sama Allah. Kalau nggak tenang-tenang berarti Masalah itu ya. kacau itu berarti cara melibatkannya yang keliru mungkin ya. Bukan melibatkannya keliru sih Pak, tapi berarti akan kelihatan kan saya katakan tadi seberapa besar. Jadi dengan berharap itu Allah akan memperlihatkan tentang diri kita seberapa besar kita melibatkan Allah. Berarti kalau masih genting juga berdoa ya masih aja. Berarti nggak pusing ikhlasnya ya. Berarti kan sebenarnya kita itu benar-benar berharap itu kecilan. Oh gitu ya. Terima Berarti kan kasih. mustajab bisa tadi Pak? Ya, coba jadikan momentum kayak gitu tuh mustajab Pak. Oh, nah, ya itu udah. Tembak sama Allah. Ya. Selesai sudah. Doa apa saja terijabah. Nah, itu. Ayo. Potensinya ini tadi yang harusnya tersendat, dikasih jatahnya nanti, dikasihnya cepat. Lebih cepat dia turun. Ibarat kata Pak, saya ngajuin proposal ke Pak Prabowo lewat Dedi, siapa? Teddy ya. SSKP. Iya. Dengan artinya dia kasih poin, yaitu adalah ini loh caranya kamu bisa dapat cepat ACC-nya, yaitu adalah saya ganti example-nya.
Misalnya mengajukan ke Pak Prabowo, padahal kita tidak termasuk dari kategori yang mendapatkan bantuan itu. Tapi kita benar-benar datang dengan muka melas, muka kasihan, sampai benar-benar dalam Berharap, kondisi. Kira-kira muncul nggak secara manusiawinya rasa hatinya? Kita berbicara normatifnya. Paling tidak itu muncul rasa kasihannya muncul. Itu manusiawi. Itu sudah Allah letakkan dalam hati semua manusia, baik itu yang kafir ataupun yang muslim. Coba kita lihat sekarang. Nggak usah dipaksa untuk beri Palestina orang-orang Amerika dan orang-orang di negara-negara Barat yang apa namanya? Yang kafir. Tapi kan itu manusiawi yang udah Allah letakkan hati di situ. Apalagi ini ya kasihan loh. Udah dalam kondisinya nggak bebas saja dilibatin saya, kasihan banget sih ini sama saya. Saya kasih lah. Saya percepat ini permintaannya. Momentum itu buat teman-teman, buat momentum untuk mempercepat di situ. Semua doa-doanya dikabulkan. Nah, lalu kemudian guru saya guru saya menjadikan pesan tips ini bagi-bagi aja ya. Tips dari guru saya itu adalah kondisinya genting, pasti kondisinya juga tidak terlalu panjang. Paham nggak maksudnya? Misalnya contoh, kalau berdoa, ngapunten. Kalau berdoa ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua pendek nggak waktunya? Pendek. Pertanyaan saya, doa yang dipanjatkan banyak atau satu? Banyak. Banyak. Mana perbandingan antara yang satu tapi yakin dengan penuh kesungguhan dengan yang banyak? Yang pasti lebih sungguh-sungguh yang satu. Harusnya begitu. Itu tips dari guru saya. Iya. Karena kondisinya genting, jangan terlalu banyak. Fokus mana yang paling prioritas aja. Tuh, dengerin tuh. Kita nopo. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya, ini. Ada dua pertanyaan ini Ustaz. Kapan bisa pulang saya? Nah, yang pertama kan saya pernah mendengar kalimat seperti ini. Jika yang terjadi tidak kamu senangi, maka senangilah yang terjadi. Sebab yang pertama adalah pilihanmu dan yang kedua adalah pilihan Allah, dan Allah tidak pernah salah dalam memilih. Pertanyaan saya, seberapa dahsyat kalimat itu? Terus yang kedua, saya pernah dengar kisah ada anak muda yang terkurung di dalam gua, tertutup oleh batu. 3 orang. Kemudian dia berdoa, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan itu? Contoh, ya Allah, ini saya sudah tahajud loh bangun tiap malam. Apa sih masalahnya Allah kamu tidak kabulkan doa saya? Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Dua pertanyaan tadi itu, yang pertama dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Karena ada kaul ulama itu, kaul ulama. Jadi maksudnya Allah berdoa, minta sama Allah, dikabulin sesuai permintaan. Bersyukur, benar nggak Pak? Bersyukur sekali. Lalu kemudian bagaimana caranya? Oh, masya Allah, Allah sayang banget ya sama saya ya. Ternyata apa yang saya minta tadi itu dikabulin oleh Allah. Allah sayang banget ya sama saya. Ya kan gitu Pak. Yang kedua ternyata nggak dikabulin. Nah, yang Allah inginkan yang tadi itu dengan kalimat kalau ulama tadi itu, bagaimana kita menganggap bahwa maunya Allah itu kayak gini. Nah, ketika kita menganggap itu maunya Allah, maka kita tetap dalam koridor berprasangka baik sama Allah. Itu Pak. Jadi kalimatnya yang dahsyat sekali. Nah, kemudian yang kedua itu namanya tawasul dengan kebaikan. Nah, tawasul itu ada tiga syaratnya Pak. Dan itu boleh bertawasul dengan 3 ini. Yang pertama adalah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat keagungan Allah. Yang kedua, kita bertawasul dengan kebaikan-kebaikan kita. Saya dulu diajarin waktu masih mondok Pak Yunus tentang tema itu. Akhirnya saya ambil sampah. Setiap satu sampah saya tuangin ke tong sampah, nggak langsung semuanya. Ambil sampah saya tuangin satu. Ya Allah, saya tawasul dengan ini untuk ini untuk ini. Jadi bertawasul dengan amal kebaikan itu boleh. Dan itu memang Allah maksudnya kenapa kok Allah memberikan kesempatan bertawasul dengan kebaikan? Artinya gini.
Allah itu memberikan jawaban yang sangat jelas bahwa apapun kebaikanmu akan saya kabulkan, apapun kebaikanmu akan saya ganjarkan, apapun kebaikanmu akan saya beri balasannya. Nah, kalau sudah dapat jawabannya di dunia, maka nanti di akhirat tinggal petik hasilnya. Tapi kalau nggak dapat di dunia, nanti baru dapat hasilnya di pasti dapat hasil. tapi tetap dapat hak. Nah, yang ketiga adalah bertawasul dengan doanya orang soleh. Nah, doa orang soleh ini adalah tidak harus ustaz, tidak harus kiai. Siapapun, semua orang dalam kondisi taat sama Allah, siapapun kondisi orang, ngapunten, betapa dahsyat dan yakinnya jenengan kalau lagi berdoa, misalnya titip 10.000 sama penghafal Quran, atau titip 10.000 kepada pengemis, buatan nggih, titip kepada peminta-minta, doain ya, doa. Nah, artinya apa? Betapa dahsyatnya orang yang dalam keadaan Allah ridhoi, Allah berikan keberkahan kepada seorang tersebut ya, bahwa doanya itu mustajab. Nah, meskipun secara khusus di sini adalah bagaimana orang itu adalah tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat dosa-dosa besar dalam koridor tentang doa mustajabnya tadi. Nah, jadi pendapat yang pertama adalah semua orang punya kesempatan mendapatkan doa mustajab, menjadi titipan untuk tawasul. Kan tadi yang ketiga adalah doanya orang soleh. Doa orang soleh ini nggak harus ustaz, nggak harus kiai. Semua orang soleh. Karena kenapa? Semua orang punya waktu dan tempat yang taat, ketaatan sama Allah. Nah, pada saat dia taat sama Allah, ya, lalu kemudian kita titip doa sama dia. Kayak tadi kan. Kayak tadi misalnya orang minta-minta, benar-benar nih, minta-minta dia agar dia tidak minum khamar, agar dia anak-anaknya bisa makan misalnya, dengan akhirnya dengan cara bekerja seperti. Lalu kemudian kita titip doa di situ. Betapa dekatnya kita terhadap pengabulan doa ketika minta doa sama mereka. Rata-rata kita kayak keyakinan kita sama didoain sama orang-orang yatim piatu itu kayak doanya itu kayak secara manusiawi gitu, Pak. Doanya itu kayak mustajab, kayak cepat dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan karena dia tulus, ikhlas. Apalagi kalau datang ke pelosok-pelosok desa sama orang-orang kampung ngapunten yang sangat sederhana sekali, sangat banyak kekurangan. Mudah-mudahan jenengan tetap sehat nih Pak, matur suwun, panjang umurnya. Hati jenengan itu tidak ada sedikit pun manipulasi. Benar nggak? Karena itu yang bermain hati ke hati. Coba sekarang bermain dengan yang stakeholder. Tak tanya Pak. Ini nggak pernah berdoa karena kita selalu berprasangka baik sama Allah, sehingga apapun perilaku kita itu connect gitu ya Pak. Itu sebetulnya ya kalau kita yakin bahwa Allah kan dengan asma husnanya itu kan bisa melakukan apa aja kebaikan untuk kita sebagai makhluk ya. Kita nggak doa gitu, pokoknya Allah pasti kasih yang terbaik. Itu bisa nggak gitu niatan? Nah, kalau konteksnya itu benar-benar tidak melibatkan Allah dengan berdoa, ya itu tadi ya. Karena ada hadis khusus tentang doa. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa sama saya. Salah satu kriterianya. Gitu ya. Karena kenapa seperti itu Pak? Ibarat kata begini. Tak kasih logikanya. Orang susah tapi tidak pernah memperlihatkan susahnya. Kalau secara manusiawi, ya artinya dia tetap cool, gaul, padahal susah. Padahal susah. Nah, Allah itu tidak ingin memperlihatkan begitu. Kalian itu tetap butuh sama saya apapun itu. Jadi perlihatkan bentuk kalian itu butuh. Nah, makanya di dalam hadis itu adalah orang yang berdoa, orang yang tidak pernah berdoa sama Allah adalah orang yang sombong. Sehingga mengenai tentang berharap tadi itu, lalu kemudian tidak pernah berdoa, itu
dua kondisi yang berbeda. Jadi bagaimana seorang hamba tetap berprasangka baik, juga tetap memperlihatkan bentuk Kebutuhan. Nah, cara kita memperlihatkan bentuk kebutuhan kita ya angkat tangan kan gitu. Kayak gini kan. Pakai rukunnya tuh. Nah ini kan begini. Kan ini kita cara berdoa, angkat tangan, khusyuk, berharap. Bahkan dengan nada yang melintik. Pernah dengar doa yang tergesa-gesa Mas? Pernah dengar pembahasan doa yang tergesa-gesa? Ya Allah mudahkan rezeki saya ya Allah. Ya Allah mudahkan jodoh saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. So, itu doa tergesa-gesa itu. Lihat, pahami doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Nah nanti kita berbicara tentang presentasi doa ini. Doa yang paling cepat dikabulin karena apa, ya. Lalu kemudian ada doa yang tergesa-gesa. Bang, jangankan doa tergesa-gesa Mas. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang sholat nggak tumanina, disuruh berapa kali ulang sholatnya? 3 kali. Dalam artian apa? Diminta kalau ngadep Allah itu benar-benar khusyuk, benar-benar penuh dengan penghayatan. Makanya guru saya itu menyampaikan kenapa Allah menjadikan waktu pendek itu spernya pendek tapi waktunya mustajab, kondisi mustajab, agar di situ sampaikan dengan sangat khusyuk. Nah tapi kan nggak semua kita dalam satu waktu khusyuknya itu tadi itu bisa benar-benar menghayat dari semua poin yang ingin disampaikan. Tapi kalau satu biasanya fokus. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, jelas. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ibu-ibu, bapak-bapak yang berhormati. Artinya sekarang kita bisa mendapatkan tambahan ilmu bersama bahwa ternyata pada saat kondisi kita lagi misal contoh Mbak lagi duduk ya tenang, hatinya tenang ya kan, ada kan kondisi-kondisi kayak gitu, duduk masih misalnya habis sholat, terutama habis sholat ya, habis sholat duduk dikit, antara azan iqamah, coba lihat aja nanti. Nah kondisi tenang kayak gitu, nah itu panjatkan doa, nah, tenang hatinya tuh. Ya kan? Nah itu waktu dan kondisi yang doanya mustajab. Nah tinggal nanti kita pasrahkan sama Allah dengan penuh keyakinan bahwa mustajabnya ini adalah benar-benar istijabatid doa yang sangat cepat.